أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali pada malam hari ini dikumpulkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita membaca salawat kepada Rasulullah, yang mana mudah-mudahan dengan berkah majelis salawat yang kita baca ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dengan berkah salawat kepada Rasulullah diberikannya kita taufik hidayah, ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita kaum mengamalkan. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kepada Rasulullah kita nantinya mendapat syafaatnya Rasulullah di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita bersama Rasulullah dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pembacaan kitab Az-Zahrul Basim fi Atwari Abil Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lalu naik keduanya ke atas bukit Jabal Sur, dan masuk keduanya ke dalam gua yang di atas bukit itu. Maka lantas berkabang-kabanglah oleh kawat di pintu gua itu, serta pula membuat sarang oleh burung dara di pintu gua itu. Lantas bertelur, kemudian telah datang segala kafir Quraisy. Masih dalam riwayat di ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, yang mana setelah selamat daripada kepungan orang-orang kafir Quraisy, dapat keluar Nabi dengan selamat dari rumah beliau. Pada ketika itu beliau naik ke atas bukit, ngarannya Jabal Sur. Nah, pada ketika itu masuk keduanya ke dalam gua yang di atas bukit itu. Nah, lah ini jadi ada gua Sur ngarannya. Nah, pada waktu itu ketika masuk Nabi kita dengan Sayyidina Abu Bakar, yang mana pada ketika itu adalah dengan niat bersembunyi daripada kejaran orang kafir Quraisy. Karena di ketika itu orang kafir Quraisy sudah membuntuti Rasulullah, karena tidak berjarak lama antara Rasulullah ketika keluar dari rumah beliau, bangun orang-orang kafir Quraisy mengetahui Nabi Muhammad sudah ada di rumah, langsung aja mencari. Yang ngaran di pasir itu bekas jejak tuh ketahuan. Inggih lain misalnya di wadah kita ini karas tanahnya kada ketahuan. Nah, di padang pasir tuh bajajak ketahuan, jadi arah ke mana jejaknya dicari. Inggih. Nah, ketika itu Rasulullah bersembunyi di Gua Sur tadi. Nah, Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada Nabi kita ketika sudah masuk di gua tersebut, maka berkembang-kembang oleh kawat. Nah, bahasa kitanya bersarang oleh laba-laba.
sudah masuk di dalam gua, sudah Abu Bakar dengan Rasulullah di dalam gua sudah. Nah, inggih langsung aja pertolongan Allah datang. Inggih laba-laba bersarang di pintu gua itu, serta pula membuat sarang oleh burung dara di pintu gua itu, lantas bertelur kemudian daripada itu. Nah, bahkan tadi pertolongan Allah satu, napa Allah Ta'ala jadikan laba-laba bersarang di muka gua. Yang kedua, di pintu gua bersarang pula burung-burung dara dan dahintalo pulang pada ketika itu. Nah, okay. Datang segala kafir Quraisy yang mencari akan Rasulullah SAW, maka setelah dilihat oleh mereka itu akan hal pintu gua itu, maka lalu pulang sekalian mereka itu dengan segala pekerjaan yang sia-sia dunia akhirat. Dilihat oleh orang-orang kafir jejaknya Rasulullah itu sampai di muka gua, sampai situ. Berarti kan istilahnya orangnya di dalam gua. Enggih, karena jejaknya pas di muka gua. Cuma Allah Ta'ala berikan pertolongan lawan Nabi kita, ternyata di muka gua tersebut sudah ada sarang laba-laba yang masih utuh, bahkan bersarang burung dara dan bertelur di sana. Inggih akal manusia kita, inggih napa kada mungkin ada seseorang bisa masuk ke dalam gua. Kenapa garang ini sarang laba-laba masih utuh, masih bagus, kada rusak. Amunnya ada nang masuk pasti rusak. Burung dara masih ada, masih bertelur, hapulangnya jakanya adanya tarabangan. Yalah kada hakun nya. Inggih. Nah, napa di situ? Maka inggih orang-orang kafir Quraisy kembali. Nah, lah inggih luar biasanya di sini. Jadi bisa kita ambil pelajaran satu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, inggih. Bila mana tiap-tiap sesuatu yang kita serahkan kepada Allah pasti akan tunai, pasti akan Allah jagakan, pasti akan Allah peliharakan. Nah, itu dah. Nah, jadi kita jangan cuma berusaha dengan tenaga kita, dengan akal kita, harus kita andak juga apa tawakal kepada Allah. Nah, inggih kan kayak Rasulullah sudah nih usaha lari, sudah usaha menjauhi daripada kafir Quraisy, masuk ke dalam gua. Apakah cukup usaha tersebut? Kada cukup sebenarnya. Inggih, tapi apa umpat campur Allah Ta'ala di sana napa burung dara, laba-laba bersarang. Tuhan Allah menolongi. Nah, jadi kayak itu juga kita aja usaha, tetap usaha, hendak mencari rezeki berusaha supaya jangan dapat mudarat, kita hindari penyakit dan sebagainya yang kada bagus kita hindari. Kenapa garang memang disuruh, cuma tawakal lawan Allah itu yang paling utama. Nah, karena kesemuanya itu kada ada nang bergerak inggih kecuali daripada kehendaknya Allah Ta'ala. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala inggih bahasa kitanya yang maha kuasa. Nah, inggih. Nah, jadi kita patut tawakal itu memang wajib hukumnya. Kalau dalam sifat-sifat yang wajib dalam hati kita diantaranya tawakal. Jangan sampai kita bamudal usaha kita, nah tawakalnya hilang, jangan. Nah, jadi kita disuruh wajib hukumnya tiap-tiap orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Inggih kita yalah inggih usaha dijalankan, cuma tetap Tuhan yang memberi rezeki. Serahkan lawan Allah, nah macam itu. Yalah orang menunjun itu tawakalnya kuat itu. Orang mohonjun tawakalnya kuat, makanya melatih orang mohonjun itu banyak yang dilatih kesabaran. Ya kada. Coba kan yang ada sabar, hamuk, dihaurnya banyak nang ada sing lihan, lantarannya ditawak-tawakannya kenapa kada sabar? Oh ya, orang mohonjun itu pasti sabar. Nah, jadi orang nang katunya pohonjun itu penyabar orangnya. Ya lah penyabar benarnya kada ulihan isu ditukuinya pulang. Kada jarak, kada kulihan di sini Pak Uluran kasubalah pulang ini. Nah, amunnya nang kada panyambar dan kada paunjun, ulun kada teu paunjun, kada kulihan kasini. Kada ulihan jo akhirnya. Urang tungguan salinya. Nah, inggih. Kan sabarnya ada, tawakalnya ada.
Ya lagi dalam banyu melihat lah iwaknya kan melihat cuma aja ulur tawakal ya. Cuma tawakalnya tantarannya ada, kawatnya cukup, ya lagi umpannya ada. Nah hanya tawakalnya entah sarah aja Tuhan na pian patukakan kah pian kaitakan entah sarah aja cuma cukup da usahanya. Nah itu nang bujur ini kada kita jarang tawakal lawan Tuhan aja inggi amunnya dapat iwak jar kawan mana unjunnya aja tawakal aja maulah. Nah salah. Nah itu contoh. Jadi kita tawakal memang wajib, tiap-tiap sesuatu serahkan lawan Allah. Usaha apa disuruh. Nanti ke situ aja. Nah ini jadi kadada bahasa kitanya orang nang bertawakal meninggalkan usaha. Kadada kayak itu. Atau orang nang berusaha berarti kada tawakal. Kada juga kayak itu. Nah, jadi kita selamatnya berusaha disuruh, bertawakal wajib. Nah, bisa. Nah, kita baubat garing baubat apa aja baubat disuruh. Inggit mangmampihakan bang tetap Allah taala han selamat. Nyamannya be ilmu lah. Mudahan kau mengamalkan macam itulah. Nah, ya lah inggit jadi kita nih nang ala zikrillah tatmainnul qulub. Ingat lawan Allah itu menenangkan hati bujur. Lah inggi ini apa abut ya lah inggi. Napa jadi abut? Misalnya beisian patuhan bibinian inggi abut napa busia aku selama sekolah nina 2 tahun lagi diambil orang. Misal harus abut serahkan Allah taala. Ya lah inggi artinya sarana nonton napa supaya tanang hati. Nah pasarahannya ya Allah yang menjuduh ulun jadi haji lawan ulun. Amun kada juduh ulun biar halal Bapak. Tawakalnya inggi cuma ini hendak benar. Itu mengalihnya pada tawakal Tuhan insyaallah lah. Inggi tuhuk orang berdatang, inggi di antara orang duit 100 juta ditulaknya. Inggi rumah sambuhan, kunci kendaraan sambuah pulang ditolaknya juga. Nampak hadangnya seorang bang sekolah 2 tahun lagi han rajaki seorang. Lah masya Allah. Artinya yang penting tawakal tadi. Tawakal yang penting lah. Inggi wajib. Insyaallah orang yang ingat lawan Allah, tawakal lawan Allah, tenang hidupnya. Kada kipuh, kada gelisah, kada galau. Rajakinya kah, jodohnya kah, yalah inggi penyakitnya kah. Lihat orang penyakit bukan ulama tuh kada penyakit lah penyakitnya pada yo. Orang wali tuh kada isian masalahnya pada yo. Ujiannya banyak benar. Bahkan yang paling banyak ujian setelah Nabi siapa? Ulama. Lah yang paling banyak ujian setelah para nabi-nabi siapa? Auliyanya itu paling banyak sudah. Nah, cuman apa mereka jadi nang pina takurihingan aja, pina nyaman, hidup santai dan sebagainya. Ingat lawan Allah. Nah itu bang. Lah, jadi semakin ingat lawan Allah, semakin tawakal lawan Allah, insya Allah semakin senang hidupnya bahagia. Semakin jauh dari Allah, lupa dari Allah, semakin kada nyaman hidupnya. Ingat tangan. Napa aja tuh kada salah nah. Kalau nyaman hidup tuh sugih kada tanto. Kada tanto. Inggih kalau mau sugih nyaman pasti hidup ya kada tanto. Lah, kenapa jadi kada tanto? Kata-katanan manusia diambil orang harta. Kata-katanan manusia ditipu orang, dikaramputi orang, seorang banyak badut berbisnis sebagainya, bujur juakah orang menjalanakan nih. Pikiran. Coba akan nang baisian apa? Sabida tinjak unjun sabilah bah nyaman bener pikiran esok mau unjun pulang. Kadang dipikirkan itu contoh aja lah. Nah enggak cuma kita ini hendak nyaman bang fit dunia hasanah juga le wa fil akhir hasanah juga hidup kita nyaman. Cuma nyaman kita dalam ibadah itu aja minta aja sugih pamurah ya le aja bapangkat supaya mengatur kebaikan yang bagus-bagus aja silahkan itu aja niatnya ya lah. Nah ini bagus saja. Nah sudah kembali. Jadi itulah apabila kita sudah lawan Allah, insya Allah pertolongan Allah ada aja. Nah inggih bujur itu ada aja. Asal tawakalnya lawan Allah. Amunnya tawakalnya lawan usaha, kayak apa memberi makani bini, kayak apa memberi makani anak. Aku nih usahanya ini pang. Nah sehari aja aku bilang kada mayu, nya tawakal lawan usaha. Ya le, inggi coba tawakal lawan Allah sekalinya baya babini orang banyak manawari gawian akhirnya. Le baya babini hari di atari orang aja makanan sebagainya ubah makanan aja sekalinya. Nah anak itu juga itu tuh contoh. Lah nah inggi
Insyaallah lah asa tawakalon Allah bujur-bujur aja Tuhan maatur. Inggih kita jangan umpat maatur. Kada usah umpat maatur, itu Tuhan nang ma tukang gawi, kita jangan umpat manggawi. Yang penting kita usaha jalan iya sudah. Kedepannya tasarah pian aja Allah. Nah, jodohnya kah, rezekinya kah, umurnya kah. Yang penting kita berusaha sudah supaya jangan membinasakan. Ya lah ingin tahu aja misalnya di situ misalnya jalannya banyak binatang buas jangan jalan situ. Tahu aja ya lah oh kada apa jarak wani hangit ya. Bahkan daraan ya Allah ingin misalnya laju benar oh itu bunuh diri ngarannya. Nah, lah lain beda tipis saja tawakal bunuh diri itu. Ya lah nah ingin kan harus dijaga juga. Ya lah ingin kayak supaya jangan seorang mudarat dijaga juga. Nah, macam itu. Nah, ingin. Nah, terus. Kemudian daripada itu maka lalu keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar. Nah, tinggal kita dulu. Nah, bahwasanya ketika di dalam gua itu banyak riwayat yang luar biasa. Ketika Abu Bakar beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Abu Bakar beserta Rasulullah melihat orang kafir itu mundar-mandir di muka gua. Karena kisahnya, lah ini kisahnya. Cuma mudah kita kau kasih itu lah. Melihat ya ulun belum sempat lagi nang kagua surut belum sempat lagi. Nah ingin nang tahu supaya apa tahu kita ukai ini pang Rasulullah. Nah apa tadi di muka gua surut itu kelihatan batisnya orang-orang kafir Quraisy itu nah. Lalu mundar mencari ini. Jadi Abu Bakar ini takutan. Inggi takutan banget. Kenapa garang? Karena jar Abu Bakar ajakannya bukan orang kafir tuh batunduk. Kalihatan kami. Karena gua suruh ada dalam. Nah, inggi jaka bahasa kitanya luangnya batunduk pemasuknya. Inggi cuma ada dalam. Ibaratnya kanya orang kafir tuh nah batunduk kalihatan kami Abu Bakar. Nah lah inggi ya nanja Rasulullah la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih Abu Bakar, Allah beserta kita. Oh itu hebat orang bahari itu orang bahari itu garangsang. Nah coba cara pemakaiannya ada Bang. Oh itu orang wani benar itu. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takutan, jangan sedih, ingat akan Tuhan beserta kita. Oh, Tuhan udah beserta kita, kada nang melawannya lagi, kada nang tahannya lagi. Tuhan udah lawan seorang, nang jagaunya kah, nang tahan apilannya kah, inggih nang bahan nang sangarnya kah. Amun Tuhan lawan seorang. Nah, ya itu orang bahari itu. Cuma orang yakin Bang, seorang kada yakin juga. La takhaf, innallaha ma'ana. Bakalahi bincul-bincul aja. Cubaan. Nah, lah inyanya itu bang Tuhan memberikan kemuliaan itu inggih pada tempatnya. Hati pada tempatnya itu napa? Ikhlas hati luar biasa. Lah ikhlas hati bukan baagakan, bukan sombong. Amun sombong baagakan maulah hasil kayak orang juga karamat bajalan di atas banyu bismillah aja. Maulah hasil kada hasil hendak baagak. Hendak sombong maka kada hasil. Orang ikhlas bujur dasar parlo. Yalah inggi lalu diberi Tuhan karamat ngarannya, diberi Tuhan mukjizat para nabinya. Nah itu kan memang perlu hatinya ikhlas juga. Mun seorang ada hati ikhlas kada mau hasil juga. Nah yalah inggi. Jadi jara Rasulullah takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih ya Abu Bakar. Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita lah inggi. Ada ulama mengatakan demikian. Para orang kafir Quraisy itu kadahapun batunduk. Kenapa jadi kadahapun batunduk? Itu sifatnya dari daharian sampai wahinian sampai hari kiamat. Sifatnya orang kafir itu napa? Kadahapun batunduk. Alias sombong. Nah, orang kafir itu. Ini indah teknologinya kah di apa? Teknologinya kah di apa? Dialahkan orang lain indah. Nah, jadi tingkatakannya terus dihnya enak, bangunannya kah, perekonomiannya kah, ya lah inggih pokoknya indah, rendah pada orang tuh orang kafir. Orang Islam ini kan yang penting kau bermakanan iya. Istilahnya kayak itu aja ya Allah inggih artinya karena kita ini ada tujuan lagi imbah dunia ini ada tujuan. Napa akhirat kena. Kan kayak itu. Ada buah orang kafir tuh dianggapnya di dunia aja hidupnya. Ambah di dunia ini kada lagi kehidupan makanya harus nyaman-nyamannya.
harus sahibat-hibatnya. Ada kita waktu beribadah sadang pada dunia. Oh, padahal nih jangan sampai malam bisa banyak banyak nih duitnya nih. Cuma kan malah anak beribadah pulang sadang sudah. Oh, ini waktu zuhur sadang udah ambil upah. Ya leh. Oh, ini sudah asar tutup, sudah toko. Kenapa garang? Karena kita ini ada lagi yang disiapkan sangat ke akhirat. Orang kafir udah bagaduh. Ini 24 jam mau usaha. Ada bagaduhnya kenapa? Karena ini jadinya hidup itu di dunia aja. Hidup hanya sekali. Diumpati juga anak itu orang kafir hidup hanya sekali itu. Kita hidup beberapa kali, kita ada alam barzah. Yakin kan ada kita? Yakin ada alam akhirat padang mahsyar ada, karena ada surga ada neraka, karena yakin kita beratan. Nah, jadi hidup itu ada sekali. Ini kita hidup sekali ini jadi nikmati. Nah, hati-hati itu orang-orang ada Islam, orang Islam itu ada kehidupan setelah ini. Lah, ini masih di tengah jalan lagi di dunia ini. Ada alam arwah kita sudah menjalani, ada alam rahim sudah, ini alam dunia, alam barzah, kayaknya banyak lagi kita. Nah, lah, jadi kita di dunia ini istilahnya sekadarnya, bahkan disuruh karena ngarannya. Kenapa garang? Karena kita menyiapkan nang akan datang. Bahkan nang akan datang itu kita harus yakin biar anum itu bagus dia pikirnya itu. Kalau bang aku mang pemikiran nang itu pikir orang puha nang itu tuh kada mungkin. Lah kada tanto orang anum pikiran kayak itu bagus aja. Kada akan berhasil kayak itu pikirannya. Kada akan suksesnya pikiran macam itu. Kada bagus saja. Lah, ini kesuksesan tuh keberhasilan itu datangnya dari Allah juga. Nah, ada jalannya yang sukses kan. Nah, yang penting ibadah kita jangan ditinggalkan. Nah, inggih. Jadi ujian ulama, memang orang kafir itu mulai baharian sampai wah ini sampai hari kiamat itu sifatnya sombong. Nah, itu sombong. Inggih, makanya orang kafir tadi mengawani iblis kena di dalam neraka tak kumpul nang sombong-sombongnya, nang para gahirat-haratnya, para gahibat-hibatnya, kadada apa misal apa kata-katanya tah. Timbuk nang paling tahan tsunami sudah. Oh, yalah engge nang paling siap untuk tsunami disiapkannya udah negaranya ada yang lain. Nah, engge salahnya apa? Paling berat salahnya karena tsunami-nya. Ya kada kawa. Yalah kada kawa yang disombong Tuhan dilawan lagi sombong. Kan sombong banget nih nya. Engge kami menciptakan obat dan sebagainya, datang virus. Nah kan obatan lagi nya. Nah, lah enggenya sombong tuh lah engge jangankan di akhirat, karena di dunia sudah disiksa Tuhan, apalagi di akhirat kena. Nah, orang kafir itu banyak sombong. Nah, engge kita jangan ada kita paling kita ini barandahan aja kita. Bau bungulan aja ya Allah kalau sebuah pintaran nah. Ya lah engge kada apa-apa. Nah, engge banyak orangnya, orang banyak lebihnya, itu kita sifat itu yang dilajarakan. Nah, ya lah engge. Nah, apalagi nah di dalam gua pada ketika itu Abu Bakar dengan Rasulullah ketika dalam gua itu kan beberapa lama nih di gua nih, kada langsung keluar, ada beberapa lama. Sekalinya dalam gua itu adalah sarangnya sarang ular. Jadi banyak lubang-lubang ular, maka ularnya berbisa nih. Lah, lubang-lubang ular di dalam gua sur tadi. Nah, di mapa apal. Nah, Abu Bakar dengan rela lah luar biasa dengan kasih sayangnya kepada Rasulullah cari kain baju sumpali luang tadi, cari kena kain baju sumpali sampai habis baju tadi. Tinggal bahasa kitanya tinggal nang menutupi aurat aja lagi pakaian seadanya nih. Kenapa tadi istilahnya selindang dan sebagainya habis sudah segan menutupi lubang-lubang ular tadi. Ternyata ada satu lubang ular lagi nang belum tertutupi. Habis kain baju, lawan apa menutupinya? Lawan batis. Nah, surung ya batis. Karena batis nang disurung labarama dipatok oleh ular tadi. Abu Bakar dipatok oleh ular tadi. Nah, ialah ingin makanya Abu Bakar itu beisian penyakit panas luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan hati beliau itu buruk. Lah kenapa kan? Karena wisa ular tadi cuma hidup. Lah cuma hidup, kada mati entah. Cuma wisanya masih mengana di dalam awak sidin. Buruk hati sidin. Apabila bernapas tuh kaciuman bau buruk.
Ketika itu lah han rela aja sih, rela luar biasa, artinya nyawa taruhannya Rasulullah. Kada bahas hitungannya Rasulullah, para sahabat, masya Allah, pantas saja Abdul Qurun, Abdul masa sahabat, hebat benar sahabat, masya Allah, luar biasa sahabat lawan Rasulullah. Nah inggih diajar guru menawar semalam lah. Kenapa sahabat itu luar biasa pandainya mendengar satu hadis langsung hafal. Ya lah, mendengar Quran sekali membaca Rasul langsung hafal. Kenapa garang jadi macam itu sahabat hebatnya? Karena sebesar itulah cintanya lawan Rasulullah. Jadi kita nilai apanya aja hendak dapat kelebihan datang dari Allah sebesar apa cinta lawan Rasulullah. Amnya babaya cinta, babaya saya salawat bina mengolir juga kurang di pemberian Allah. Nah, jadi itu aja sahabat. Kenapa tadi luar biasa nang disait dulu masalah cerdiknya nih, hafalnya, sekali mendengar hadis hafal, sekali mendengar Quran hafal, luar biasa mutabah Rasulullahnya, rajinan luar biasa. Kenapa garang? Karena sekadar itulah juga mereka cinta lawan Rasulullah. Wah, kada ada bandingannya sahabat lah. Nah, nah demikian. Jadi begitulah perjuangannya, pengorbanannya Abu Bakar Siddiq tadi. Hakun aja hingga sampai dipatok ular tadi. Nah, karena penyakit sih. Nah, cuma sini ada pulang di balik cerita ular nama matok. Kan kalau bahasa kitanya bah ular nih kada bagus benar Abu Bakar mah dipatok. Nah kan kayak itu, karena memang Rasulullah bepandir lawan apa, lawan ular tadi. Nah, riwayatnya kurang lebihnya demikian. Napa ketika itu Rasulullah bepandiran ular. Kenapa ikam jadi patok Abu Bakar? Kamu tahu Abu Bakar nih, tahu ular Abu Bakar, tahu benar ular. Tahu Abu Bakar ini orang yang mulia. Abu Bakar ini termasuk termasuk orang yang pertama-tama beriman juga. Imannya luar biasa, pujian dari Allah pun ada lawan Abu Bakar ini. Inggih, tahu ulun, jak bahasa tahu ulun Rasulullah ini Abu Bakar tahu. Kenapa dipatok? Wah, itulah. Inggih, ini Abu Bakar ini orang cinta lawan aku. Orang yang berkorban lawan aku, kenapa ikan patok? Wahai ular. Oh, inggih. Jadi ular menjawab apa? Ulun tapaksa mematok. Kenapa garang? Karena wahai Rasulullah, ulun sudah ribuan tahun menghadangi pian di gua sini. Ulun dihabarakan kaina pian akan datang ke gua ini dan berdiam di gua ini pada waktu akan datang. Lalu aku hendak batamuan pian. Berapa ribu tahun sudah menghadangi di guanya, hendak batamuan pian, pas pian ada maka ditutup. Oh, berarti cinta lagi ular lawan Rasulullah. Yalah, hebat lagi lah. Jadi ular terpaksa mengikut Abu Bakar. Orang seorang lawas sudah menghadangi Nabi Muhammad nih lawas benar, karena sudah tahu kisahnya. Bahkan dipadahkan kaina akan ke gua sini hingga menhanak batamuan kaina akan datang. Jadi dihadangi oleh ular tadi. Hingga sampai masanya ditutupi. Berarti ada sakit hati lah. Ingin tinggal jam 2 jam aja menghadangi. Ya lah ingin bayar datang ini talindung sarikam. Ya lah ini kayak tolak itu kisah ular. Jadi ular itu masuk pecinta Rasulullah juga. Nah, jadi kadang-kadang hinanya ada. Abu Bakar mulia, ular nama matok pun mulia juga. Cuma itu bang kisahnya sudah. Lah ingin garis bawahnya apa? Barataan cinta dengan Rasulullah luar biasa. Mudahan ya kita barataan juga cinta Rasulullah. Inggih, dengan bukti apapun diberikan Allah, muntung kita rancak bersalawat alhamdulillah, awak kita banyak mutabahun Rasulullah alhamdulillah. Mudahan inggih dengan salawat yang kita baca biar sedikit, biarpun sedikit, mudahan dengan hati ikhlas insyaallah dibalas Allah. Biar kita mutabah kepada Rasulullah sedikit, mudahan dengan sedikit ini pun kita ditulis termasuk daripada umatnya Rasulullah yang mendapat nantinya syafaatnya Rasulullah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
senantiasa mencurahkan rahmatnya yang banyak kepada kita, dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kepada Rasulullah, dengan berkat Rasulullah, dengan berkat guru-guru kita sabaratan, mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, mengumpulkan kita dalam kebaikan, diberi kita umur yang panjang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah, diringankan Allah hati kita supaya mudah bersalawat kepada Rasulullah, dimudahkan mutabaah kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat guru-guru kita pada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup beriman, mati membawa iman, husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah indal maut, dan mudah-mudahan kita berdatang masuk surganya Allah bi ghairi hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ala tilka niyyah wa ila hadratin nabi al-fatih.